Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dalam diskusi ini. Saya Nasrullah Haris Setiawan dari kelompok 5 operasi manajemen. Oke, di sini saya akan mendiskusi tentang tugas manajemen operasi yang akan didiskusikan desain inovasi produk oleh Cutiak. Salad buah roll. Salad buah adalah sebuah makanan segar yang terbuat dari berbagai macam potongan buah yang dicampur dengan bahan lain seperti mayonaise, yogurt, dan keju. Salad buah juga dikenal dengan makanan yang mengandung sumber vitamin C yang baik untuk tubuh. Salad buah merupakan makanan yang cukup digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga salad buah bisa dijadikan sumber usaha baru dengan sebuah inovasi. Salad buah roll merupakan salah satu inovasi makanan dari salad buah. Salad buah yang awalnya hanya potongan buah dicampur dengan mayonaise atau yogurt lalu dimasukkan ke tempat plastik, diubah sedemikian rupa untuk mengefektifkan dan memberikan kesan baru. Salad buah roll dapat dibuat dengan membagi paper yang kemudian digulung. Buah yang sudah dimasukkan ke rice paper tersebut dapat dinikmati dengan menuangkan saus manis yang ada. Saat ini kami selain menerapkan wajah baru dari salad buah yang menyediakan beberapa saus salad baru seperti saus stroberi, leci, coklat, matcha, dan red velvet. Selain itu, perubahan isian yang memakai aneka ragam buah dan juga perubahan dalam segi packaging yang menggunakan kertas craft. Penambahan tersebut didapatkan berdasarkan survei daripada pelanggan yang ingin varian saus dan varian buah makin beragam, praktis, menarik, dan mudah dikonsumsi. Oke, kita lanjut samarkan kita Salsabila. Memasuki pembahasan KFD. Sebelumnya saya akan membacakan hal apa yang diinginkan konsumen. Berdasarkan survei ke 30 orang yang diinginkan pelanggan. 1. Saus salad beragam. 2. Isian yang beragam. 3. Praktis. 4. Mudah dikonsumsi. 5. Harga relatif murah. 6. Produk berkualitas. 7. Kemasan yang menarik. Berdasarkan survei berikut hal yang dapat dilakukan perusahaan. 1. Penambahan saus strawberry, saus leci, saus matcha, saus coklat, saus red velvet. 2. Penambahan penyediaan buah. 3. Penyediaan yogurt plain atau rasa. 4. Penyediaan rice paper. 5. Packaging dengan kertas craft. 6. Efisiensi kebutuhan. 7. Meningkatkan pelayanan. Oke, kita lanjut sama rekan kita Zahra Salsabila. Baik, terima kasih. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan QFD yang telah dibuat. Pada hal ini ditunjukkan kepada pembuatan salad buah roll. Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, apa yang diinginkan dan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut merupakan salah satu hasil yang telah kita lakukan berdasarkan survei. Mendapati saus salad beragam dengan 5 poin, isian yang beragam dengan 4 poin, yang ketiga itu praktis dengan 8 poin, yang keempat mudah dikonsumsi dengan 3 poin, lalu yang kelima harga yang relatif murah dengan 4 poin,
produk yang berkualitas dengan 2 poin, dan kemasan yang menarik 4 poin. Dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa pelanggan ataupun masyarakat luas lebih tertarik dengan salad buah yang memiliki nilai praktis, diikuti oleh peringkat yang kedua yaitu dengan varian saus yang beragam, lalu yang ketiga dengan isian yang beragam, harga yang relatif murah dan kemasan yang menarik, lalu mudah dikonsumsi, dan yang terakhir pada produk yang berkualitas. Lalu setelah kita mendapati apa yang diinginkan oleh pelanggan, sebagai perusahaan untuk meraih keuntungan, maka perusahaan tersebut harus melakukan jawaban berdasarkan hasil survei yang diinginkan oleh pelanggan. Bisa kita ketahui bahwa di sini apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adanya penambahan saus, lalu yang kedua adanya penambahan buah, penambahan yogurt, penambahan rice paper, packaging dengan kertas kraft, efisiensi kebutuhan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ketujuh poin apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut merupakan sebuah jawaban dari apa yang diinginkan oleh pelanggan berdasarkan hasil survei. Bisa kita lihat pada tabel yang tengah merupakan hubungan antara keinginan konsumen dengan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Dengan keterangan lingkaran dalam titik berwarna biru merupakan hubungan yang tinggi. Lalu yang kedua, lingkaran yang berwarna biru tanpa titik merupakan hubungannya sedang, dan yang terakhir tanda tambah merupakan hubungan yang relatif rendah. Pada saus-saus yang beragam memiliki hubungan tinggi dengan penambahan saus, lalu juga memiliki hubungan yang sedang dengan penambahan buah, dan memiliki hubungan yang rendah pada penambahan yogurt. Hal ini dimaksudkan karena ketika kita ingin mempunyai varian saus salad yang beragam, maka kita bisa untuk penambahan stok saus, lalu juga penambahan buah sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan saus dan juga yogurt. Lalu yang kedua, isian yang beragam memiliki hubungan yang sedang kepada penambahan saus, lalu memiliki hubungan yang tinggi terhadap dua komponen yaitu penambahan buah dan penyediaan yogurt. Lalu praktis tersebut memiliki hubungan yang tinggi dengan penyediaan rice paper dan packaging dengan kertas kraft. Karena dimaksudkan dengan penyediaan rice paper bahwa salad buah tersebut bisa memakai rice paper yang bisa digulung dan menambah praktis si konsumsinya. Lalu packaging dengan kertas kraft dimaksudkan agar isiannya bisa langsung ditaruh di kertas kraft berbentuk box agar lebih praktis. Lalu mudah dikonsumsi memiliki hubungan yang penting dengan penyediaan rice paper. Harga yang relatif murah memiliki hubungan yang penting dengan efisiensi kebutuhan dan hubungan yang sedang dengan packaging dengan kertas kraft. Kenapa packaging kertas kraft itu termasuk berpengaruh? Karena dengan packaging dengan kertas kraft memiliki hubungan yang memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga plastiknya, dan juga kertas kraft tersebut bisa kita daur ulang. Lalu produk yang berkualitas memiliki hubungan yang sedang dengan penambahan saus, penambahan buah, dan penambahan yogurt. Memiliki hubungan yang tinggi dengan packaging dengan kertas kraft dan meningkatkan kualitas konsumen. Kenapa memiliki hubungan-hubungan tersebut? Dikarenakan produk yang berkualitas bisa berhubungan dengan penambahan saus, penambahan buah, dan penambahan yogurt, yang artinya ketika kita menambahkan sebuah kualitas dalam sebuah produk, maka produk tersebut bisa dikatakan lebih berkualitas. Lalu yang terakhir yaitu kemasan menarik, memiliki hubungan penting dengan penyediaan rice paper dan packaging dengan kertas kraft. Kemasan yang menarik tersebut bisa saja membuat konsumsi pelanggan akan menaik, keinginan pelanggan juga terhadap produk kita akan naik. Maka hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan merupakan packaging dengan kertas kraft. Mungkin lanjut lagi di bagian bawah yaitu peringkat kepentingan
kita. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui mengetahui apa saja sesuai urutan apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan sebagai jangka prioritas. Dalam penilaiannya bisa dikalikan dengan keterangan hubungan yang ada di sini, bahwa hubungannya tinggi dikalikan dengan 5 poin, sedang dengan 3 poin, dan yang rendah dengan 1 poin. Sama hal ini dengan penambahan saus. Penambahan saus cara menghitungnya itu dengan saus-saus yang beragam, didapati oleh 5 responden, 5 dikalikan dengan poin 5 sama dengan 25. Lalu isian yang beragam, 4 poin dikalikan dengan 3 poin sama dengan 12. Lalu produk yang berkualitas 2 poin dikalikan dengan 1 poin. Dikalikan dengan 1 poin. Maka hasilnya 20 ditambah dengan 12 dan ditambah dengan 2 poin menghasilkan jumlah 43 poin. Bisa kita hitung sampai semuanya. Lalu di sini bisa kita dapatkan hasil bahwa peringkat tertinggi diraih oleh dengan 82 poin diraih oleh packaging dengan kertas kraft, diikuti dengan yang kedua 75 poin dengan penyediaan rice paper. Lalu yang ketiga dengan penambahan varian saus, yang keempat dengan penambahan buah, yang kelima dengan penyediaan yogurt, yang keenam dengan efisiensi kebutuhan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perusahaan bisa lebih memprioritaskan packaging dengan kertas kraft untuk menjawab semua keinginan pelanggan. Dan juga diikuti oleh penyediaan rice paper. Maka penyediaan rice paper dan packaging dengan kertas kraft merupakan salah satu bentuk inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Bisa dilihat yang di atas, di segitiga ini merupakan hubungan antara hal-hal yang dapat kita lakukan atau hubungan antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hubungannya yang pertama, penambahan saus memiliki hubungan dengan penambahan buah. Bisa kita lihat bahwa jalan dari segitiganya itu seperti ini. Jadi penambahan buah memiliki hubungan penting dengan penambahan saus. Lalu juga penambahan yogurt memiliki hubungan yang penting terhadap penambahan saus. Lalu yang ketiga, hubungannya itu ada antara penyediaan yogurt dengan penambahan buah. Dan juga ada lagi dengan penyediaan rice paper dengan penambahan buah. Lalu hubungan yang berikutnya yaitu pada packaging dengan kertas kraft dengan efisiensi kebutuhan dan packaging dengan kertas kraft dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Bisa dimaksudkan bahwa penambahan saus memiliki hubungan yang penting dengan penambahan buah dan penambahan yogurt, karena buah dan yogurt ini merupakan salah satu komponen dalam penambahan saus. Lalu penyediaan yogurt juga berpengaruh penting terhadap penambahan buah. Lalu penambahan penambahan buah memiliki hubungan yang penting dengan penambahan yogurt. Lalu yang terakhir hubungannya itu ada pada packaging dengan kertas kraft memiliki hubungan dengan efisiensi kebutuhan. Karena dengan packaging kertas kraft kebutuhan bisa sedikit diminimalisir karena harga yang relatif lebih murah. Lalu packaging dengan kertas kraft tersebut memiliki hubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pembahasan berikutnya yaitu ada pada nilai target. Ketika kita sudah berhasil untuk menjawab pertanyaan apa saja yang diinginkan oleh pelanggan dan sudah mengetahui hubungan-hubungan antara hal-hal yang bisa kita lakukan atau yang perusahaan kita lakukan, kita bisa menilai targetnya. Yang pertama yaitu penambahan saus dengan target 5 varian saus, lalu penambahan buah dengan target 10 varian buah,
Lalu penyediaan yogurt dengan target 5 varian yogurt, penyediaan rice paper dengan target isi 5 sampai 7 per box, lalu packaging dengan kertas kraft, targetnya itu kita memakai box kraft, lalu efisiensi kebutuhan, modal awal dalam melakukan sebuah produk yaitu kurang dari 1,5 juta, lalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan targetnya itu kita bisa lakukan sebuah fast responding pada pelanggan. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa evaluasi teknis dinilai karena menilai seberapa jauh nilai target tersebut dapat terlaksana. Yang pertama, penambahan saus dengan evaluasi teknis 5, 5, dan 5 dari targetnya 5 varian saus. Lalu penyediaan buah ada 10, 10, 9 dari 10 varian buah targetnya. Lalu yang ketiga penyediaan yogurt dengan 5, 4, 5 dari 5 varian yogurt yang diminta. Lalu penyediaan rice paper dengan isi sampai 57 menghasilkan 5, 7, dan 6. Lalu packaging dengan kertas kraft dengan box kraft, evaluasi teknisnya ternyata sudah berjalan dengan baik, bisa dikatakan oke dan oke dan oke. Lalu efisiensi kebutuhan dengan modal lebih kurang dari 1,5 juta dihasilkan dari 1,3 juta, 1,2 juta, dan 1,4 juta. Nilai tersebut bisa kita evaluasi bahwa nilai tersebut masih kurang dari 1,5 juta. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan fast respon bisa kita nilai bahwa sudah terlaksana dengan baik. Memasuki penilaian yang terakhir yaitu penilaian kompetitif antar dua perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa bagusnya perusahaan pesaing yang menjual produk yang sama. Bisa kita lihat bahwa perusahaan A dalam saus salad yang beragamnya itu memperoleh nilai G atau dengan keterangan yang itu baik, isian yang beragam, sedang, praktis, kurang, mudah dikonsumsi kurang, lalu harga yang relatif murah itu bagus, produk yang berkualitas bagus, dan kemasan yang menarik itu sedang. Dari perusahaan B-nya, saus salad yang beragam dinilai kurang, isian yang beragam dinilai kurang, praktis bagus, mudah dikonsumsi sedang, harga yang relatif lebih murah sedang, produk yang berkualitas sedang, harga yang relatif murah bagus, produk yang berkualitas sedang, dan kemasan yang menarik bagus. Maka bisa kita simpulkan bahwa perusahaan A memiliki keunggulan pada saus salad yang beragam, harga yang relatif lebih murah, dan produk yang berkualitas. Dan perusahaan B memiliki kelebihan atau kemenangan pada bagian praktis, harga yang relatif lebih murah, dan kemasan yang menarik. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa perusahaan pesaing yang sama tersebut digunakan untuk memapping kompetitor sejauh mana kehandalan setiap perusahaan itu bisa diterima oleh masyarakat sehingga inovasi produknya itu bisa tercapai. Maka ketika perusahaan B ingin bersaing dengan perusahaan A, maka perusahaan B bisa memperbaiki kualitas pada saus salad yang beragamnya, menambah varian saus, lalu juga dengan menambah isian yang beragam, isian buahnya, dan begitu juga sebaliknya, jika perusahaan A ingin bersaing lebih dalam, bisa memperbaiki kepraktisan dalam produknya, lalu memperbaiki mudah dikonsumsinya, dan kemasan yang menariknya bisa lebih diunggulkan. Mungkin rancangan QFD itu saja yang bisa saya bahas. Bisa ditutup. Oke, terima kasih dari pemaparan diskusi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.